Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini kita belajar tentang kewirausahaan. Kita bahas adalah tentang kepemilikan usaha dan legalitas. Gak usah banyak-banyak, kita langsung masuk pemilikan usaha. Nah, pemilikan usaha pertama adalah beberapa cara untuk mulai bisnis, di mana ada pertama merintis usaha baru, teman-teman harus mencari modal dan lain-lainnya. Membeli perusahaan yang sudah ada, yaitu pengambil alihan. Terus kerjasama manajemen, yaitu franchising, franchise. Terus selanjutnya ada berbagai bentuk usaha berdasarkan wewenang kepemilikannya. Yang pertama ada perusahaan perseroan, yang kedua ada kemitraan, partnership, yang ketiga ada korporasi, keempat BUMN dan koperasi. Kita bahas yang pertama dulu tentang perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha tunggal atau perseorangan. Keuntungannya adalah proses pendirian lebih mudah dibanding laba yang dimiliki. Terus laba yang dimiliki pemilik tunggal, dimiliki oleh pemilik tunggal, murni dimiliki oleh pemilik tunggal. Kewenangan dalam pengelolaan pemilik tidak terbatas. Sistemnya sederhana, pemilik menjadi bagian dari pengelolaan, pajak relatif rendah. Kelemahan, kerugian perusahaan ditanggung pemilik tunggal. Modal usaha cenderung kecil, keberlangsungan usaha tergantung pemiliknya. Jaringan dan relasi lebih sedikit dalam organisasi, karir ada di tangan pemiliknya. Nah, kalau perusahaan perseroan itu keberlanjutan suatu usaha atau alur dari usaha itu sendiri, berhenti atau tidaknya tergantung dari pemilik usaha itu sendiri. Terus yang kedua ada kemitraan. Mitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama. Perusahaan ini dapat memiliki bentuk hukum firma dan persekutuan komoditer atau CV, di mana firma tersebut persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan atau menjalankan usaha atau suatu perusahaan di bawah nama bersama. Masing-masing sekutu atau anggota yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Sedangkan CV, persekutuan dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit, di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu menyerahkan modal dan sekutu yang lain menjalankan perusahaan. Keuntungannya dari kemitraan adalah memiliki modal yang besar, jelas, karena ada beberapa yang anggotanya atau ada beberapa orang yang memiliki perusahaan tersebut. Kerugian ditanggung bersama. Tergantung kesepakatan di awal seperti apa sehingga kerugian ditanggung bersama. Biasanya 70-30 atau 60-40 atau bisa 50-50. Lebih ada spesialisasi. Kelemahan, pengambilan keputusan yang lambat karena berdasarkan kesepakatan bersama. Laba harus dibagi semua mitra atau keuntungan dibagi-bagi rata. Tergantung kesepakatan. Tanggung jawab tidak terbatas. Itulah kemitraan. Lanjut, korporasi. Korporasi adalah suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetor. Jadi intinya adalah, jadi anggota perusahaan, anggotanya terdiri dari pemegang saham. Jadi pemegang saham tersebut adalah anggota dari suatu perusahaan itu sendiri. Yang tanggung jawabnya terhadap utang-utang dan modal yang disetor oleh mereka. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum PT, yaitu perseroan terbatas, dan koperasi. Penentuan kebijakan ditentukan oleh rapat pemegang saham, dewan direksi atau dewan direksi, dewan komisaris. Keuntungannya adalah tanggung jawab terbatas, memiliki akses dana yang lebih cepat dan banyak,
Transfer kepemilikan lebih cepat. Jadi teman-teman kalau misalkan punya usaha korporasi, transfernya akan lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi kerugiannya harus setor ke organisasi atau biaya keorganisasian yang tinggi. Pemberitaan mengenai keuangan yang tidak sebenarnya. Itu banyak-banyak ya, manipulasi sedikit-sedikit. Pajak yang tinggi, lambat dalam mengambil keputusan karena harus melalui rapat pemegang saham. Lanjut lagi BUMN. BUMN itu terbagi beberapa atau ternyata pemerintah itu memiliki beberapa di bawah BUMN, di mana ada perusahaan jawatan, Perjan, perusahaan umum Perum, perusahaan Persero, yaitu Persero, perusahaan jawatan yang bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan mencari keuntungan. Contoh Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, PJKA, Perumka, PNK, PT KAI. Terus perusahaan umum, seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan, yaitu Perum Bulog, Damri, Pegadaian. Contohnya seperti itu. Terus perusahaan perseroan. Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham, sebagian saham dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta dan luar negeri. Contohnya PT Garuda Indonesia, Bank Mandiri, PT Pertamina, Freeport. Nah, itu BUMN. Selanjutnya yang terakhir adalah kooperasi. Kooperasi, bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip kooperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ada tulisan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas keluarga. Sehingga dari rakyat untuk rakyat berarti harus ada anggotanya. Karena koperasi tidak jalan apabila tidak ada anggotanya. Jadi koperasi bertujuan untuk mesejahterakan anggota. Karakteristik utama koperasi membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri. Jadi seperti itu. Habis itu ada pengambilan alih perusahaan. Nah, tadi perintis usaha baru, pengambil alih perusahaan, terus franchising dan segala macam. Jadi mengambil alih perusahaan itu ada konsolidasi, merger, akuisisi, dan aliansi atau strategi. Konsolidasi, penggabungan perusahaan yang semula berdiri sendiri menjadi satu perusahaan yang baru, di mana PT A plus PT B plus PT C sama dengan PT D. Contoh PT Mobil X Telkom dan PT Smart Telkom berkonsolidasi menjadi PT Smartfren. Merger juga penggabungan, di mana salah satu perusahaan mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya. Ketika ada perusahaan A dan perusahaan B bergabung menjadi perusahaan A, maka perusahaan B akan lenyap. Dan perusahaan A kekayaannya akan bertambah, akan tetapi saham tersebut menjadi dua. Bukan hanya A saja, tapi B juga pemilik saham. Seperti itu. Itu adalah merger. Contohnya Lipo Bank di merger oleh CIMB Niaga B. Terus akuisisi, yaitu pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dengan perusahaan yang mengambil alih menjadi pemegang saham terpusat. Sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Jadi contohnya Aqua diakuisisi oleh Danone. Jadi Danone itu yang mengatur seluruh Aqua. Karena Aqua adalah anak perusahaan dari Danone. Terakhir ada aliansi strategi, di mana kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua perusahaan tetap berdiri sendiri-sendiri. Contoh perusahaan konstruksi beraliansi dengan perusahaan properti. Seperti itu. Itu dari kepemilikan usaha, di mana ada pengambil alihan, ada berbagai bentuk usaha, perusahaan perseroan kemitraan, koperasi, BUMN, dan koperasi. Lanjut ke legalitas. Legalitas atau izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh suatu perusahaan.
Dan bagi pemerintah legalisasi perlu karena adalah alat atau sarana untuk mengelola, mengarahkan, mengawasi dan membina suatu kegiatan usaha. Selain itu pemasukan pajak dari legalitas tersebut, retribusi dan terkait lain-lainnya, adanya kegiatan usaha. Pentingnya legalitas adalah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sehingga dapat dipertahankan jika terjadi perselisihan. Mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan, mendapatkan kepastian hukum yang jelas, mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank, merupakan jati diri perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat diakui, diterima, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat. Jadi kriteria usaha itu ada dasarnya, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, di mana kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta itu usaha mikro, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan tahunannya, omset tahunannya itu 300-an, 300 jutaan. Usaha kecil 50 juta, omset tahunannya 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah kekayaan bersihnya 500 sampai 50 miliar. Keuntungan tahunannya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Usaha besar, kekayaan bersih minimal 50 miliar dan omset tahunan di atas 50 miliar. Hal ini terkait dengan legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar kriteria, semakin banyak legalitas yang perlu dipenuhi. Macam-macam legalitas itu ada beberapa. Pertama adalah surat keterangan domisili usaha. Dalam suatu membuat usaha, kita harus memiliki surat domisili usaha. Di mana suatu sekian banyak dokumen yang harus dimiliki. Ada sebuah badan usaha yaitu surat keterangan domisili usaha. Nantinya diterbitkan oleh kelurahan, kecamatan di mana lokasi usaha itu didirikan. Yang kedua ada izin usaha dagang, di mana usaha dagang perdagangan walaupun begitu ada tetap harus melakukan perizinan usaha dagang yang diterbitkan oleh kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Terus ada IMB, izin mendirikan bangunan, yang juga penting diterbitkan oleh pemerintah daerah, di mana usaha baik yang belum atau sudah berbadan hukum nantinya akan mendirikan sebuah bangunan usaha sesuai dengan perizinan yang sudah diberikan. IMB diterbitkan akan disertai retribusi yang berfungsi sebagai pemungutan daerah atas izin yang telah pemerintah daerah berikan. Tapi harus dicek dulu AMDALnya. Itu dampak lingkungannya gimana? Karena dampak itu penting. Karena kalau misalkan ulasan seperti tidak ya dampak penting bagi sekitarnya. Ada nggak sih dampaknya bagi sekitar? Makanya izin mendirikan bangunan itu harus dilalui melalui studi AMDAL ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Terus ada TDP, tanda daftar perusahaan, di mana nama perusahaan melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Daftar perusahaan ini terkait kepemilikan usaha tersebut. Jika di luar usaha perseorangan, maka pendaftaran perusahaan harus dibuatkan akta pendirian oleh notaris. Dilarangan memiliki nama, asas-asasnya adalah larangan memiliki nama perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu, jadi nggak boleh kita nyontek nama perusahaan. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan, nggak boleh kita pakai nama-nama yang mengujar kebencian, kayak gitu, pakai nama-nama yang bagus, yang lucu. Larangan menggunakan nama-nama logo yang mirip atau menyerupai perusahaan lain. Jadi tetap kita nggak boleh nyontek, intinya seperti itu. Terus ada surat izin usaha perdagangan, ada SUP yang dikeluarkan oleh menteri, ditunjuk kepada pengusaha. Jadi sebelum melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau jasa, diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Ada SUP kecil, ada SIUP menengah, ada SIUP besar. Jadi tergantung dari pendapatannya. SIUP kecil di bawah 200 juta, SIUP besar 200 juta sampai 500 juta, SIUP menengah 200 juta hingga 500 juta, SIUP besar 500 juta atau di atasnya kekayaannya seperti itu. Terus ada surat izin tempat usaha, ada izin gangguan atau hinder ordonati (HO), di mana izin tempat usaha atau kegiatan pada pribadi atau badan hukum menjalankan suatu bidang usaha
yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat, serta kelestarian hidup. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi secara matematis, retribusi daerah luas ruang usaha dikali indeks lokasi, dikali indeks gangguan, dikali lagi retribusi per meter. Permohonan HO biasanya disertai ketersediaan tetangga sekitar atas terjadinya gangguan tersebut. Contoh usaha mikro yang perlu memiliki HO yaitu bengkel, kafe yang buka larut malam, tempat wahana permainan seperti seperti apa namanya kolam berenang atau futsal atau penyewaan PlayStation atau pom bensin sekaligus. Yang selanjutnya ada merek dagang, alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Merek dagang tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda dengan perusahaan yang sudah ada, telah menjadi milik umum, keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan, misalkan mendoan, itu merek mendoan. Terus labelisasi halal adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wabah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Kayak gitu. Terus BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, adalah sebuah lembaga Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Legalitas yang diperuntukkan untuk produk-produk makanan dan obat-obatan termasuk kosmetik. Jadi seperti itu kuliah atau penjelasan pada kuliah kejurusan ini. Selanjutnya ada diskusi. Tugas buat kalian ditulis menggunakan mikroskop, boleh diketik atau ditulis tangan, kirimkan ke grup diskusi, di mana pertanyaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan pemerintah tersebut merupakan dasar berlakunya sistem OSS atau Online Single Submission. Berbagai perubahan pemangkasan jalur perizinan untuk pelayanan yang lebih cepat dan bersih terus dilakukan. Dan apa saja keunggulan dan kelemahan sistem ini? Monggo ditulis, dikirim ke grup diskusi. Oke, itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Berbeda salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.